Dan itu banyak sekali, bahkan demo. Di Bali kan pernah terjadi demo salah satu perusahaan pialang, nah itulah tempat saya kerja. Tapi sampai sekarang berdiri kokoh, nggak ada yang bisa menggugat. Seperti kasusnya Ika dan DS. Karena apa? Nah, baru-baru ini banyak artikel yang membahas mengenai kelanjutan dari kasus Binomo. Dan kita tahu semua bahwa dua orang inisial Ika dan DS sudah mengalami pemeriksaan lanjutan terkait dugaan pencucian uang dalam binary option yang berkedok judi. Apakah kasus-kasus seperti ini akan kembali muncul di kemudian hari, dan mengapa masyarakat sangat mudah untuk tertipu daya oleh hal-hal atau investasi semacam ini? Sebetulnya apa yang dialami oleh Ika dan DS itu disebabkan oleh apa yang mereka lakukan dengan memamerkan kekayaan, di mana mereka berdua juga memiliki yang namanya channel YouTube yang berisi konten-konten tentang mereka mendapatkan profit yang luar biasa besarnya dan mendapatkan keuntungan sebesar itu sangatlah mudah di konten-konten mereka. Faktor lain yang membuat mereka berdua sekarang sudah naik pemeriksaannya dan sudah ditahan juga karena sering memamerkan barang-barang mewah yang mereka selalu posting di sosial media mereka. Parahnya lagi, setelah kasus ini muncul di permukaan, muncul di media sosial, Instagram inisial Ika itu lenyap. Jadi teman-teman bisa cari sendiri Ika, Instagramnya sudah nggak ada, jadi hilang. Begitu juga akun YouTube dari DS juga nggak ada, karena biasanya kan saya juga cari kan konten yang dia jelaskan itu mengenai profit, mendapatkan profit yang besar. Karena faktor inilah yang membuat korban yang merasa dirugikan itu kesel. Mereka kesel, mereka emosi, betul-betul emosi karena uangnya sudah habis banyak. Dan orang yang dia percaya itu muncul, baik itu di sosial media, baik itu di YouTube, bahkan di televisi, yang dibilang crazy rich. Padahal bagi para korban, ya Anda bisa kaya, bisa memamerkan karena menurut para korban adalah uang mereka kalian ambil. Menurut saya, Ika dan DS merupakan seorang broker, bukan afiliator. Sekalipun memang mereka tidak bekerja secara sah atau secara administratif di broker yang mereka sering tawarkan, baik itu Binomo ataupun Kotex, tetapi bagi saya ya mereka adalah seorang broker, di mana mereka mengedukasi. Buktinya mana di channel YouTube mereka. Mereka memberikan link, ibaratnya jalan untuk teman-teman atau yang berminat untuk melakukan trading di Binomo ataupun Kotex, ya harus lewat mereka. Dan itu saya sering melihat kok konten-konten yang mereka buat, dimana satu sisi sebagai saya juga konten kreator, hanya saja mereka jauh lebih terkenal karena yang di upload merupakan video-video yang mengedepankan keuntungan yang sangat-sangat besar, dan itu sangat menggiurkan buat masyarakat yang menonton. Bagi saya mereka merupakan broker yang nakal dan sangat licik. Bahkan model-model seperti mereka itu banyak sekali. Kenapa mereka sangat terekspos di sosial media? Karena mereka memamerkan kekayaan, dimana banyak orang ingin tahu siapa sih dia,
dari mana ya dia dapat uangnya? Dengan trading dia bisa dapat puluhan juta, membeli baju kaos senilai ratusan juta, bahkan jam tangan dan lain sebagainya sampai miliaran. Beli mobil aja jam 3 pagi bisa. Jadi orang kan, wah siapa ya dia? Terkenal lah. Ketika terkenal, banyak korban yang merasa, oh dia loh merugikan saya. Kenapa saya katakan mereka itu broker yang nakal? Dan banyak, ada kok sebenarnya. Saya kasih contoh, dulu saya juga seorang broker, di mana saya bekerja di salah satu perusahaan pialang yang legalitasnya jelas, terdaftar di Bapepti, bahkan perusahaan ini sudah berdiri hampir 21 tahun sampai sekarang. Dan di sana saya bekerja selama kurang lebih 2,5 tahun dari 2016. Sekitaran 2018 pertengahan saya selesai. Pekerjaan seorang broker dan pekerjaan saya pada saat itu ya menawarkan kepada masyarakat, menjelaskan bahwa trading itu seperti ini, produk yang ditradingkan seperti ini, sistemnya, mekanisme kenapa bisa mendapatkan profit, keuntungannya berapa, risikonya gimana, cara menganalisa. Itulah tugas seorang broker. Di saat saya menjadi seorang broker, prioritas utama kita ya nasabah. Itu kenapa seorang broker tidak diizinkan untuk join pribadi atau menginvestkan uang pribadinya dia atas namanya, dia nggak boleh. Tapi karena pada saat itu awal-awal saya kerja, saya juga pengen dong, apalagi saya kerja di sana, saya diajarkan oleh manajer saya, otomatis saya ada rasa kepercayaan diri yang tinggi. Oh, saya bisa untung loh di sini, saya lo kerja di sini. Akhirnya saya invest sebesar 100 juta rupiah. Tapi tidak atas nama saya. Karena tidak boleh, jadi saya pakai nama saudara. Dimana di sana saya kerja, saya yang belajar, otomatis kan saudara dan orang tua, keluarga itu kan percaya. Singkat cerita, 6 bulan dari 100 juta hanya sisa 8 juta, tanpa saya pernah melakukan satu kali pun penarikan. Bayangkan 6 bulan hanya sisa 8 juta. Pada saat itu saya kan merasa saya lo broker, saya kerja di sana, saya belajar, saya diajari, kok bisa dari 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, oke, ini karena market. 4 bulan, 5 bulan, oke, ini karena mungkin kesalahan dari kita, udah profit nggak di liquid. Tapi setelah saya tarik sisa 8 juta, saya mulai belajar sendiri dan akhirnya saya memahami ternyata selama ini di saat saya bekerja di sana, saya itu dibodohi oleh manajer dan atasannya lah. Karena pada saat itu kan ibaratnya 6 bulan saya bekerja, apa sih yang saya tahu kan? Karena kita kan fokus cari nasabah. Satu sisi akun saya juga jarang saya pantau, karena saya sudah percaya dengan manajer saya. Karena beliau lebih tahu kan gitu, dari segi analisa dan lain sebagainya. Tapi ternyata sekarang saya sudah punya channel YouTube, saya berani mengedukasi, saya berani memberikan informasi, karena saya sudah mengerti dan paham, baik itu sistemnya, mekanismenya, broker seperti apa, analisa. Oke, ayo kita beradu, karena nggak semua broker itu bisa trading. Setelah saya pahami sekarang, waduh, ternyata dulu waktu saya kerja itu, analisa yang dikasih oleh atasan saya itu analisa kacang ya. Jadi mereka itu hanya berdasarkan analisa fundamental. Acuan mereka hanya dari Bloomberg. Ketika dikatakan newsnya, beritanya bakalan hijau Dow Jones, udah kita beli. Dan parahnya lagi, ketika mereka mengajarkan analisa, mereka itu melihat di salah satu aplikasi loh. Jadi mereka hanya mengcopy. Jika aplikasi itu bilang beli, ya kita beli.
Jadi selama saya bekerja selama 6 bulan sebelum sisa modal saya 8 juta, dalam sebulan itu mungkin hanya 10% kurang ya kita diajarkan analisa. Sehingga sisanya kita diajarkan bagaimana kalian bisa mendapatkan nasabah. Di sanalah kelemahan dari seorang broker. Mereka mampu untuk jualan hebat, tapi trading itu kan butuh prediksi juga, analisa yang akurat. Jadi wajar nggak banyak broker, jangankan nasabah, broker seperti saya yang kerja aja bisa habis loh uangnya. Jadi nggak heran saya dengan apa yang menimpa Ika dan DS. Jadi betul-betul pada saat ini sumpamanya saya ketemu dengan atasan saya, manajer saya, sebodoh itukah kalian belajarnya gitu. Dan lebih bodohnya lagi waktu itu saya yang dengan polosnya ya percaya saja. Dan itu banyak sekali, bahkan demo. Di Bali kan pernah terjadi demo salah satu perusahaan pialang, nah itulah tempat saya kerja. Tapi sampai sekarang berdiri kokoh, nggak ada yang bisa menggugat seperti kasusnya Ika dan DS. Karena apa? Nah, mereka sudah legalitasnya jelas, terdaftar di Bapepti. Alibi yang mereka sering katakan adalah inilah perdagangan, selalu ada risiko, jual dan beli, high risk high return. Dan cara mereka merugikan nasabah itu sangat sistematis. Produknya sama, ada forex, ada gold, ada indeks, ada oil. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membuka banyak posisi, membuat posisi itu menjadi locking, kuncian, di mana analisanya diberikan bahkan di bawah 30% loh. Di saat orang itu open atau nasabah open posisi, dia akan floating minus. Ketika floating minus akan diarahkan, oh tunggu aja pak, atau enggak averaging aja open posisi yang sama, padahal market naik lagi, kunci. Nah, dibiarkan seperti itu, jadilah penyakit pada akun. Ketika sudah terjadi seperti itu, sedikit demi sedikit saldo kita akan dipotong apa? Biaya in-house. Dan ujung-ujungnya top up sampai kekayaan nasabah itu habis. Wow banget kan. Jadi ketika saya dan teman-teman broker yang bekerja di sana ataupun nasabah ingin mengklaim, ya susah. Kenapa susah? Karena mereka punya alibi bahwa trading itu ada risiko jual dan beli, kerugian pasti ada. Terus kita mau mengklaim kemana? Beda halnya kasusnya Ika dan DS ini. Kenapa mereka bisa dipenjara? Karena bagi saya mereka benar-benar nggak paham trading itu seperti apa, sistemnya seperti apa, mereka nggak paham. Karena kesalahan fatal mereka adalah ketika mereka menawari yang namanya binomo ataupun kotex, di mana di sana sistemnya berbeda sekali dengan trading yang sesungguhnya. Di mana sistem jual beli kan tergantung dari kita, tergantung dari nasabah, kapan mau dia mau jual, kapan mau dia beli. Tetapi ketika memakai aplikasi binomo ataupun kotex, di sana diberikan waktu, dan itu sudah menyalahgunakan aturan yang berlaku. Itu dulu. Yang kedua adalah menawarkan fix profit lah, adanya grup, berbayar ini itu. Nah, karena terlalu banyaknya hal-hal yang di luar dari trading yang sesungguhnya, itu yang menyebabkan Ika dan DS saya yakin akan dipenjara. Jadi mungkin mereka termasuk kategori yang bodoh dan moralnya dia dalam arti ketika mereka sangat muda ya, mungkin seumuran dengan saya, mereka belum memahami artinya susahnya kerja, kepercayaan orang kepada kita gimana. Sebetulnya dia paham ketika dia ditawari, oke,
dia jadi afiliator atau broker binomo Kotex, dia harus paham sistemnya seperti apa. Saya jadi tawari, saya tidak mau oleh, kalau nggak salah, Olimtrade dulu. Karena apa? Saya tahu sistemnya. Ketika sistemnya seperti ini, waduh, berat banget nih, orang bakalan kalah terus. Saya aja pernah coba main di Olimtrade binomo ya, karena saya ingin menganalisa prediksi saya, ternyata nggak mampu loh di sana karena dibatasi dengan waktu. Tiba-tiba turun menit-menit, detik-detik terakhir. Saya pakai 2 menit, saya pakai 3 menit, udah profit, rugi lagi. Saya pakai 5 menit, udah profit, tiba-tiba rugi lagi kan. Kalau seperti ini terus-terusan, saya yang sudah mencoba banyak indikator segala macam, saya sudah punya trading plan aja, saya masih nggak mampu di binary option, entah itu binomo, Olimtrade, apalagi orang yang baru. Jadi sebetulnya IK dan DS ini harus tahu sebetulnya, tapi karena memang uang ngalir begitu banyak sampai miliaran, bahkan puluhan dan ratusan miliar, so running well saja mereka, dan akhirnya kena kan sekarang. Jadi buat teman-teman, ini sebagai pembelajaran buat kita, terutama para masyarakat, para teman-teman juga yang mau trading. Jangan pernah kalian salahkan orang-orang yang menawarkan kalian ketika kalian tahu resiko yang kalian akan hadapi ke depan. Seperti teman saya di IG ya, dia follow saya dari channel kan, karena dia nanya ada grup, saya bilang nggak ada. Lalu dia minta IG saya, oke, kita komunikasi di sana. Dan saya udah katakan berkali-kali, ketika kamu mau trading, jangan pernah salahkan orang yang ngasih tahu. Makanya saya nggak pernah nanya kamu pakai broker apa, enggak. Dia nanya juga pakai broker apa yang bagus kak, saya nggak pernah suggest. Tapi ketika dia nanya saya pakai apa, saya katakan ini. Tetapi ketika Anda rugi ataupun uang Anda nggak bisa ditarik, saya nggak menjamin itu. Kalau Anda mau semuanya aman, cari di daerah Anda yang ada perusahaannya. Anda pahami itu legalitasnya, agreementnya seperti apa. Jadi pengetahuan hal-hal seperti ini kepada masyarakat penting banget. Semakin masyarakat kita memahami sedikit saja, oh seperti ini lo trading, oh seperti ini lo, seperti kemarin kita belajar masalah lot, oh pakai lot bisa nggak 0,0 sekian lot, oh nggak bisa, aduh modal saya nggak cukup. Nah, kalau masyarakat kita berani dan paham masalah itu, broker-broker abal-abal tuh nggak bakalan ada. Jadi mereka, seorang broker harus mengupgrade dong knowledge-nya dia. Oke?